peserta PPG Pendidikan Agama Islam LPTK PIN Salatiga tahun 2024 akan melaksanakan uji kinerja pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024, materi tata cara wudhu kelas 2 SD di SD Negeri 1 Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semua kabar sehat. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Haris, silakan masuk ke depan. Beliau akan mengabsen. Hari ini adakah yang tidak berangkat? Yang pertama, Aiko, Hadir, Adel, Nio, Hilal, Iqbal, Jazi, Haris, Zidan. Semua hadir ya anak-anak? Tidak ada yang absen? Tidak. Alhamdulillah, kita diberi kesehatan oleh Allah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama di SD tercinta kita di Negeri 1 Ambar. Setelah kita berdoa bersama-sama, dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna, lalu membaca surat pendek yang di pertemuan sebelumnya surat Al-Ahad, nanti dilanjutkan surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana antama suduna ridho kama tadubuna dunyana wa uhrona ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khalilu ya Bari ya Musawiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab. Amin 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 ya Allah Rabbal Alamin. Selamat pagi.
kita lanjutkan untuk membaca surat pendek surat An-Nasr. Diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Baik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air kita, yaitu Indonesia. Boleh sambil tepuk. 3, 2, 1. Bukan Pancasila, aku akan untukmu. Nah, terima kasih teman-teman, jawab kita semua. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah belajar tentang rukun iman. Yang ada berapa anak? 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Jadi rukun iman itu ada 6 yang harus kalian pahami. Jadi jangan sampai lupa materi yang sudah diajarkan itu harus tetap dipahami. Semangat pagi. Aku akan ngecek konsentrasi kalian dengan tepuk yang sudah biasa aku ajarkan. Jadi pagi-pagi ini harus konsen. Pagi, siang, sore, malam. Nah, boleh konsentrasi. Pandu. Lagi ya. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Sudah mulai konsentrasi. Pagi, siang, pagi, sore, malam. Nah, tidak konsentrasi lagi. Sekali lagi. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Yang konsentrasi di dalam pembelajaran pada pagi hari ini, pelajaran agama Islam. Selamat pagi. Anak-anak, di dalam pembelajaran pada pagi hari ini tentang tata cara berwudu, Pak Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran tentang tata cara berwudu. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian tata cara dan hukum wudu dalam Islam. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan wudu dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan kesadaran dan kepedulian dalam menjalankan wudu sebagai bagian dari ibadah sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis setiap langkah wudu dengan benar melalui pengamatan video dan diskusi kelompok. Jadi di dalam pembelajaran tentang tata cara wudu, kalian berusaha untuk mencapai target pembelajaran, yaitu 4 poin tersebut. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi dengan berdiferensiasi. Nanti dari anak-anak kelas 2B ini dibentuk kelompok, setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang, nanti memecahkan masalah yang Pak Guru berikan. Yang pertama, nanti ada permasalahan dari soal, yang kedua dari menyimak video. Jadi nanti silahkan didiskusikan. Setiap kelompok nanti mempresentasikan ke depan. Kelompok yang pertama dari kelompok Asabda yang paling selatan, kemudian kelompok 2 kelompoknya Iku, yang ketiga kelompoknya Hilal, yang keempat kelompoknya Zidan. Jadi ada 4 kelompok.
Untuk selanjutnya, untuk yang pertama, bacaan masalah, Pak Guru akan memberikan kalian lembar kerja. Di situ ada soal. Nanti kalian pelajari bersama kelompok kalian yang terdiri dari 4 orang. Kemudian ada pertanyaan dan diselesaikan dengan cara diskusi. Permasalahan yang pertama, jika adalah seorang siswa SD Negeri 1 Ambar yang baru belajar tentang tata cara wudhu, kemudian suatu hari dia ingin berwudhu sebelum sholat, tetapi dia lupa beberapa langkahnya. Jika kemudian bertanya kepada temannya Askar tentang cara wudhu yang benar, pertanyaan yang pertama, apa saja langkah-langkah wudhu yang harus dilakukan jika? Yang kedua, mengapa penting untuk melakukan wudhu dengan benar sebelum sholat? Pertanyaan yang ketiga, jika tidak yakin apakah wudhu jika sudah sah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yang baik-baik videonya. Assalamualaikum, aku mau praktek cara berwudu. Semoga wudunya bermanfaat bagi kita semua, amin. Sebelum berwudu kita baca doa dulu ya guys, mari. Yang pertama-tama kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudu al-rabbil hadathil asghar lillahi ta'ala, amin. Selanjutnya langkah kedua membantu telapak tangan. Langkah ketiga berkumur. Langkah keempat membersihkan lubang hidung. Langkah keenam basuh kedua tangan. Langkah ketujuh mengusap kepala. Langkah ke-9 mencuci kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal amin. Nah, pengertian wudhu. Wudhu adalah salah satu ritual yang dilakukan oleh umat Islam sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat atau aktivitas ibadah lainnya yang memerlukan kesucian. Wudhu dilakukan dengan cara membasuh bagian-bagian tertentu dari tubuh seperti tangan, wajah, kepala, kaki, dan lainnya dengan air suci dan bersih. Wudhu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, kebersihan fisik. Yang kedua, persiapan spiritual. Yang ketiga, syarat sah. Yang keempat, menghapus dosa kecil. Syarat sah sholat. Syarat sah wudhu. Ada beberapa syarat sah wudhu. Di antaranya, yang pertama, niat. Yang kedua, dengan air yang suci. Yang ketiga, menghilangkan najis. Yang keempat, bersih dari halangan, tidak dalam keadaan haid atau hadas besar. Yang keempat, tidak terputus. Jadi ketika berwudu tidak boleh misalnya membasuh muka di sekolah, nanti di rumah dilanjutkan membasuh tangan. Itu tidak boleh, harus bersambung atau tidak terputus. Yang keempat, mengetahui urutan wudu yang benar. Untuk yang selanjutnya, perbedaan rukun dan sunnah.
Rukun adalah bagian dari suatu ibadah yang jika tidak dilakukan atau terlewatkan maka ibadah tersebut menjadi tidak sah. Rukun merupakan syarat yang wajib dipenuhi agar ibadah menjadi diterima oleh Allah. Sunnah adalah tindakan atau amalan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai tambahan atau pelengkap dari ibadah yang tidak wajib, tetapi apabila dikerjakan mendapat pahala, tetapi apabila ditinggalkan tidak berdosa atau mengakibatkan batalnya ibadah. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua mencuci wajah atau membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan hingga siku, yang keempat mengusap sebagian kelima, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki hingga mata kaki, yang keenam urut atau tertib. Kesunahan di dalam wudu. Kesunahan di dalam wudu diantaranya membaca basmalah, membasuh telapak tangan, bersyukur dan menghirup air ke hidung, membasuh anggota wudu 3 kali, mendahulukan anggota yang kanan, mengusap telinga menggunakan air yang cukup, dan yang terakhir yaitu berdoa setelah wudu. Untuk yang selanjutnya, tata cara berwudu, perhatikan pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut menjelaskan tentang urutan-urutan berwudu. Yang pertama membasuh telapak tangan, yang kedua berkumur, yang ketiga membasuh hidung, yang keempat membasuh wajah, yang kelima membasuh tangan sampai siku, yang keenam membasuh sebagian kepala, yang ketujuh membasuh telinga, yang kedelapan membasuh kaki sampai mata kaki. Untuk yang selanjutnya, Pak Guru akan mengajarkan kalian mengingat rukun wudu dengan cara tepuk wudu. Tepuk wudu, baca basmalah sambil cuci tangan, kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Ayo sekarang bersama-sama, 1, 2, 3. Baca basmalah sambil cuci tangan, kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Itu cara mengingat materi wudu. Tata caranya ya mudah dengan cara tepuk wudu. Sudah bisa? Sudah bisa? Coba yang laki-laki. 1, 2, 3. Yang perempuan jangan sampai kalah. 1, 2, 3. Sambil cuci tangan, kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Untuk yang selanjutnya, kita laksanakan niat berwudu. Perhatikan di layar. Di situ Pak Guru tampilkan niat berwudu beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu hari Ramadan hadasin nasoli lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil tentu karena Allah Ta'ala. Itu adalah niat wudu. Yang selanjutnya doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha
Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Itu adalah doa setelah wudu, yang dibaca setelah wudu hukumnya sunnah. Kalau niat itu merupakan rukun wudu, harus dilakukan. Nah, dari video yang kalian simak tadi ada beberapa permasalahan, atau mungkin lebih tepatnya ada gerakan-gerakan di dalam wudu yang tidak dilakukan. Silahkan diskusikan dengan teman kalian. Untuk yang selanjutnya, setelah kalian mempelajari tentang materi berwudu, Pak Guru akan memberikan lembar kerja. Lembar kerja yang pertama dikerjakan mandiri, nanti dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan kalian atas materi yang Pak Guru sudah berikan. Untuk lembar yang kedua, diskusi kelompoknya masih sama dengan 4 orang. Di situ nanti kalian menentukan gambar sesuai dengan urutannya. Jadi disajikan gambar urutannya yang benar itu seperti apa. Yang kedua, nanti presentasi ke depan melafalkan niat. Yang ketiga, mendemonstrasikan tentang cara-cara berwudu. Di materi tadi Pak Guru sudah sampaikan pada gambar tata cara berwudu urutannya nomor 1 sampai yang terakhir tadi. Kalau kalian memahami apa yang Pak Guru sampaikan, insya Allah akan mudah di dalam mengerjakan dan mempresentasikan tugasnya ke depan. Untuk yang pertama, Pak Guru akan memberikan lembar kerja kepada kalian semua.
Untuk tugas mandiri waktunya habis, silakan dikumpulkan ke sebelah kanan, langsung digeser ke sebelah kanan, nanti waktu ambil. Untuk yang selanjutnya, setelah tugas mandiri, tugas kelompok, silakan dipecahkan masalahnya dari lembar kerja yang kedua. Itu ada gambar dan silahkan isi sesuai dengan urutannya. Diskusi, Pak rasa sudah cukup. Untuk yang selanjutnya, presentasi ke depan. Nanti dari setiap kelompok maju ke depan beserta semua anggota kelompoknya. Kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari soal yang pertama. Silakan kembali ke tempat. Sobat tangan kelompok 1. Kelompok 3, silakan maju ke depan dengan menentukan aturan kelompoknya dan kelompoknya juga ikut maju. Nanti bergantian. Buat kelompok 3, silakan kembali ke tempat duduk. Dilanjutkan ke kelompok 2, silakan maju ke depan. Setelah kita berdiskusi bersama dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi, ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, atau yang selanjutnya, Pak Guru akan menyampaikan inti dari materi yang telah Pak Guru
Kalian berdiskusi bersama dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Ada yang ditanyakan? Sudah Pak? Ya, Pak Guru kembali menekankan bahwa materi yang kita pelajari tadi tentang tata cara berwudu, mulai dari pengertian wudu, yaitu membasuh anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air yang bersih dan suci sesuai dengan syariat Islam. Kemudian membedakan rukun dan sunnah, membedakan rukun dan sunnah di dalam wudu. Rukun wudu diantaranya niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir yaitu berurutan. Itu adalah rukun wudu. Jadi rukun harus dilakukan. Apabila tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Untuk yang selanjutnya, sunnah wudu. Sunnah wudu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila dilakukan tidak berdosa, wudunya tetap sah. Di antara sunnah wudu tadi apa? Membaca basmalah, mengulang 3 kali, menghadap kiblat, berkumur, membasuh hidung, membasuh apa? Telinga, mengulang sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir yaitu membaca doa setelah wudu. Kita lafalkan bersama-sama yang wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasin asghari fardhan lillahi ta'ala. Doa setelah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Jadi itu niat dan doa setelah wudu. Dari hasil diskusi kalian tadi dapat disimpulkan bahwa kalian cukup memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran, mulai dari mengetahui rukun dan sunnah, kemudian mengetahui urutan wudu. Terus yang selanjutnya bisa mempraktekkan wudu dengan benar. Jadi urutan wudu kalau sudah memahami langkah-langkahnya, tinggal mempraktekkan di rumah. Karena wudu itu menjadi ibadah yang harus dilakukan setiap hari sebelum melaksanakan apa? Sholat. Jadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 nanti dari tugas-tugas yang Pak Guru berikan, alhamdulillah hasilnya sudah luar biasa. Untuk kedepannya lebih semangat lagi di dalam belajar. Manfaatkan waktu kalian untuk selalu belajar kapanpun dan di mana pun. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan wudu. Kalau sudah tahu tata caranya, langkah-langkahnya, membedakan rukun dan sunnah, yang selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang perkara yang membatalkan wudu. Untuk yang selanjutnya, karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, silakan bukunya dirapikan. Untuk tugas di pertemuan yang akan datang yaitu mengerjakan di buku paket halaman 45. Jadi PR-nya mengerjakan buku paket di halaman 45. Paham anak? Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, jadi dari mulai belajar sampai selesai belajar harus terus semangat. Paham kan? Kita akhiri kegiatan pada pembelajaran agama Islam hari ini dengan membaca doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Pak Guru, mohon maaf. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.